Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk percintaan kamu hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sama kartunya. Cek untuk energi percintaan kamu hari ini tentang dia ataupun kamu. Karena di sini juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Oke, fokuskan kepada seseorang yang kau pikirkan saat ini. Nah, lagi-lagi seseorang ini merasa kehilangan, ya. Di sini ada robbery. Seperti apa ya? Dia sedang melakukan sesuatu hal di belakang kamu dan itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, mungkin selama ini kamu tidak menyadari ya, kalau dia itu melakukan sesuatu yang mungkin kamu tidak suka, ya. Ibarat kata itu dia membohongi kamu, atau dia sedang mengkhianati kamu. Ini yang terjadi pada dia. Jadi saat ini bisa jadi semua itu akan terungkap. Di mana sepertinya di sini ada third well. Ada seperti hubungan segitiga, hubungan terlarang. Apakah ini yang dia lakukan? Apakah dia menjalin hubungan dengan yang lain tanpa kamu ketahui? Atau dia sudah berkhianat? Atau juga dia sebenarnya menutupi statusnya dia. Yang dia katakan kepada kamu, dia seorang yang single, ternyata dia sudah punya pasangan. Ya. Atau seseorang ini, dia menyukai teman kamu. Karena di sini seperti seolah ada hubungan ya mungkin antara kamu, dia dan orang ketiga ini. Nah, ini yang membuat kamu merasa ya gak terima, dibohongi, dikhianati. Dan akhirnya kamu mencoba untuk apa ya kayak menerima semua kenyataan. Ada acceptance, menerima kenyataan ini. Dan kamu tidak ingin hubungan ini dilanjutkan. Dan kamu memberikan solusi bahwasanya mungkin kamu mengikhlaskan seseorang itu pergi begitu saja dari kamu, meninggalkan kamu dan lebih memilih orang ketiga gitu loh. Nah, kamu merasakan aku baik-baik saja dan tidak ada masalah. Kalau memang ini terjadi ya silakan. Jadi kamu sudah bisa menerima semua kenyataan ini. Dan kamu bisa cepat untuk menstabilkan energi kamu. Itu kamu, stability ya. Dan di sini aku ngerasa juga energi kamu begitu sangat positif. Walaupun dalam hati itu hancur, walaupun dalam hati itu kayak nggak terima, tapi kamu berusaha. Ya ini yang terjadi. Mau diapain gitu loh. Mau dipaksain dia mungkin kembali ke kamu atau memilih kamu, ya kamu nggak bisa. Toh dia juga melakukan hal yang sama. Mungkin dulu pernah kamu memaafkan dia. Dulu pernah kamu mungkin untuk memberikan kesempatan kepada dia. Tapi hal tersebut terulang lagi. Sehingga akhirnya kamu mungkin capek gitu ya. Dan kamu beranggapan ini tidak akan pernah berubah. Dan akan selalu terjadi seperti ini. Nah, sampailah detik dimana kamu harus meninggalkan dia. Menerima semua kenyataan ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ini loss.
Seseorang itu saat ini merasa sangat kehilangan. Dia kehilangan kamu. Dia kehilangan kebahagiaannya. Bisa jadi dia mencoba untuk menjalani satu hubungan bersama orang ketiga, ya. Dan dia kayak ngerasa dia akan baik-baik saja. Dia akan makin bahagia, tapi ternyata hatinya berkata lain. Dia kehilangan kamu di sini, ya. Dia kehilangan kamu, dia sedih, dia ngerasa ada suatu hal yang hilang dari hidupnya, ya. Mungkin ini sifat egoisnya dia, di mana dia seperti ingin memiliki semuanya, memiliki kamu, memiliki dia, ya. Orang ketiga seperti itu. Oke. Nah, aku lihat di sini, akhirnya dia mencoba untuk menyadarkan dirinya, dan dia ternyata selalu mengingat kamu. Dia menyimpan cinta itu di dalam hatinya dia, dan dia tidak bisa melupakan kamu. Oke, di sini dia mencoba untuk berusaha memperbaiki semuanya. Dia berusaha untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu benar-benar masih sayang dan ingin merubah, ya, perilaku dia. Dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu keinginan dia saat ini. Karena dia kayak ngerasa hilang kebahagiaannya setelah kamu meninggalkan dia. Oke, nah kita coba lihat. Ternyata ya memang di sini kamu sedang mengungkap perilaku dia. Kamu ya semua terungkap oleh kamu tentang perbuatan dia ke kamu, tentang mungkin perselingkuhannya, ya. Kita coba cek. Kita melihat ya, seseorang ini kayak benar-benar menyesal. Ya, menyesal tidak guna ya. Nah, aku melihat di sini dia benar-benar mencoba untuk belajar dari kesalahan. Dia belajar untuk memperbaiki lagi ya, selama ini mungkin dia sudah sudah ego banget. Terus dia itu sudah menyanyiakan kamu, padahal kamu itu adalah seseorang yang begitu sangat baik, sayang, tulus sama dia gitu loh. Dia merasakan hal itu. Jadi akhirnya dia belajar dari kesalahannya, dan dia mencoba untuk memperbaiki lagi. Dia mencoba untuk menunjukkan kepada kamu ya, kalau aku itu tidak bisa hidup tanpa kamu, ya. Nah, di sini aku juga ngelihat ternyata dia itu sama kamu juga ada mirrornya. Ya mungkin punya sifat yang sama, punya keinginan yang sama, atau punya masalah yang sama dulunya di masa lalu. Sebelum kamu dengan dia mungkin bersama, kamu dengan dia punya masa lalu yang mungkin cukup berat, ya. Atau kamu sama-sama yang mungkin tidak punya siapa-siapa, hidup sendiri gitu loh. Atau kamu punya sifat yang sama, ya. Ada kesamaan antara kamu dengan dia. Oke? Atau di sini kamu dengan dia tuh sama-sama sudah menjadi single parents. Mohon maaf, mungkin duda dan janda gitu loh. Sehingga pengalaman di masa lalu itu menjadikan pelajaran buat kamu dengan dia untuk menjalani hidup ke depannya. Oke? Nah, di sini aku melihat memang ya, hubungan kamu itu seperti disabotase oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyukai kamu, yang mungkin iri dengan kamu. Kamu terlihat bahagia selama ini, dia mungkin begitu sayang sama kamu, tapi mungkin dengan kekurangan dia mudah tergoda, sehingga akhirnya gampang di sini untuk disabotase hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin sedikit diberikan kebaikan ataupun senyum aja itu udah kayak mudah aja tergoda. Apalagi mungkin di sini seseorang ini dulunya eh, merasa kayak kurang kasih sayang gitu ya. Nah, itu membuat dia akhirnya tersadar semua ini memang salah dia. Semua ini memang dia sudah menyakiti kamu, ya. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu ataupun dia merasa dia itu saat ini sedang dilindungi, ya, karena dia mencoba untuk bertumbuh, berkembang, berubah gitu ya, bertransformasi, dan akhirnya dia mencoba dan mendapatkan kestabilan.
Dengan cara apa? Yang mungkin kembali ke kamu. Dan ternyata ada juga beberapa dari kamu masih sangat menginginkan dia. Namun semoga aja ya perubahan dia ini membawa kebaikan buat kamu dan dia. Karena di sini ada higher commitment, ada engagement ring. Sepertinya dia di saat dia diberikan kesempatan oleh kamu, dia mencoba untuk berkomitmen dengan kamu atau dia menawarkan sebuah komitmen dengan kamu ya. Semoga komitmennya ini bisa kamu terima dan dia berharap kamu benar-benar bisa bahagia bersama dengan dia. Itu harapannya dia ya. Kita coba lihat ya di kartu tarotnya. Seperti apakah yang terbaca? Oke, nah benar kan? The Lover. Lover ini benar-benar terlihat sinkron. Nah, ada cinta di antara kamu dengan dia. Tetapi cinta ini ada yang membatasi. Yang membatasi apa? Ya, orang ketiga. Karena ada orang ketiga inilah mungkin yang apa ya, yang membuat semuanya jadi berantakan. Nah, di sini dia itu juga punya masalah dari segi keuangan. Dia terpuruk dari segi finansial, bisa jadi seseorang yang di orang ketiga itu hanya mengambil keuntungan dari dia. Sehingga uangnya habis, simpanannya habis, tabungannya terkuras begitu ya. Nah, ini benar-benar berada dalam keadaan begitu sangat sengsara. Nah, ya. Jadi benar-benar seseorang ini ngerasa ya apa ya kayak menyesal gitu loh. Menyesal aku sudah mengenal kamu gitu loh. Ya. Nah, di sini dia mulai lagi mencoba fokus kepada finansial, kepada pekerjaannya. Dia mulai fokus lagi kepada tujuannya untuk membahagiakan kamu. Nah, di sini dia ingin kembali ke kamu, dia berharap uh, dia bisa apa ya, mendapatkan perhatian dari kamu. Dia bisa mendapatkan sebuah cinta dari kamu lagi. Karena di sini aku merasakan cinta dia itu begitu besar ke kamu. Seolah apapun yang kamu katakan kepada dia, dia akan menanggapi, dia akan mendengar, dia mungkin bahkan menebus kesalahannya dan dia seperti sangat ingin untuk membahagiakan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu bersedih lagi di sini. Ya, kita coba lihat dari siapa dia ya. Wah, temannya teman. Guru kamu. Guru ini bisa jadi guru spiritual ya, yang membimbing kamu. Suami atau istri teman kamu. Nah, ini lebih kepada ini ya, kalau aku rasakan ya. Jadi kalau ini datang kepada kamu atau dia, itu jangan abaikan. Karena ini nggak baik ya. Yang tergila-gila sama kamu ini boleh ya. Yang tergila-gila ini semoga aja dia single. Tapi kalau aku lihat sih kamu antara kamu dengan dia itu ya benar sama-sama single ya. Apakah itu single sejati atau single friends gitu ya. Oke, kita akan coba cek untuk inisialnya. Ada teman-teman yang mungkin yang berkomentar, mungkin memberikan masukan ya. Kak, untuk inisialnya pakai kertas dong Kak, dibesarin. Oke, nanti kita buatin ya. Oke, di sini ada W, inisialnya W. Ada C, inisialnya. Ada U. Ada J. Ada Q. Ada Z. Oke, kita lihat zodiaknya. Ada Gemini. Ada Aries. Ada Pisces. Ada Leo. Ada Gemini. Oke, teman-temanku. Mungkin itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita lihat seseorang ini benar-benar melakukan sebuah kebohongan. Ya, memang di sini hubungan kamu dengan dia itu sudah disabotase. Oke. Nah, ini ada the lover. Jadi sebenarnya dia sedang membohongi kamu dengan hubungan dia terhadap seseorang ya. Mungkin itu dia teman kamu sendiri
atau mungkin siapa gitu ya. Intinya di sini dia membohongi kamu. Kebohongan dia akhirnya terungkap di sini. Ya, semoga aja ada jalan keluar yang akan kamu temukan. Amin. Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.